Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teteh-teteh yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raimah Mutiara Indah, FHMH sebagai mediator yang telah dipilih Teteh semua. Selanjutnya, kepada Teteh sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Nazalita sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 ini disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang TTT kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik semu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Teteh, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Teh Nadia terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Teh Aisyah, apakah setuju? Ya, Bu, silakan. Silakan Teteh. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Begini Teh Aisyah, ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Teh Aisyah ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutangnya pada tanggal 10 Oktober 2021. Namun sampai saat jatuh tempo tergugat tidak mampu melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapat kejelasan apa-apa dari Teh Aisyah ini. Baiklah, artinya Teteh sangat kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, Bu. Dan Teteh menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu? Iya, betul, Bu, karena hutang Teh Aisyah ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Teh Aisyah ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Teh Nadia, selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Teh Aisyah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Teh Nadia ini. Apakah dia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Teteh jangan berdalih seperti itu. Saya itu sudah 2 kali Teh melayangkan surat teguran terhadap Teh Aisyah. Kalau Teteh memang ada itikat baik, seharusnya Teteh memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Teteh harus tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mendapat pengertian apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Teteh tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu, saya terpancing emosi. Baiklah, silahkan Teh Aisyah dilanjutkan penjelasannya. Jadi gini, Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan dan tidak atas tindakan Teh Nadia dengan gugatan saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Teteh kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Teteh. Kemudian Teteh menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Teh Aisyah?
Iya Bu, sangat benar itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Teh Nadia dan Teh Aisyah, saya menemukan ada beberapa kepemahaman awal, yaitu yang pertama, Teh Nadia dan Teh Aisyah menginginkan adanya hubungan baik. Kedua, Teh Nadia dan Teh Aisyah menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul Bu. Baiklah, selanjutnya Teh Nadia dan Teh Aisyah ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Teh Nadia menganggap Teh Aisyah sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Teh Aisyah menganggap Teh Nadia sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Teh Aisyah harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat batas jatuh temponya. Baik, jadi Teteh menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan? Iya benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Teh Nadia, apakah pihak Teh Aisyah ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Teh Nadia karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Teteh, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Teh Nadia dan Teh Aisyah dapat dilanjutkan. Benar kan? Iya benar Teh. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan definisi permasalahan tersebut. Ada dua di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Teteh bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Teh Nadia? Yang jelas saya menginginkan Teh Aisyah sesegera mungkin agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya bagaimana menurut Teh Aisyah? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Teh Nadia? Apakah dari pihak Teh Nadia ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Teh Nadia dan Teh Aisyah, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Teteh setuju? Iya, saya setuju Bu. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Teteh mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Teh Nadia dan Teh Aisyah mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Teh Aisyah ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Teh Aisyah ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit diterima. Dalam hal pelunasan utang-utang saya pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu yang dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harapan kiranya. Apakah Teh Aisyah memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Teh Nadia? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Teh Aisyah dan Teh Nadia sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima
dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Teteh memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Teh Nadia tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Teh Nadia. Baik, saya melihat Teh Aisyah beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Teh Nadia? Silakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Teh Aisyah mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baiklah, dari penjelasan para pihak, saya melihat Teh Nadia dan Teh Aisyah sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Teh Aisyah? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Teh Nadia karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Teh Nadia, dari pihak Teh Aisyah sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan dari Teh Nadia? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang sudah lunas. Oh, oke. Jadi begitu pihak Teh Nadia ini membutuhkan kepastian dari Teh Aisyah, apakah Teh Aisyah bisa menjamin bahwa semua hutang-hutang Teh Aisyah dalam 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Bu, jadi begitu. Awalnya saya akan hutang kepada Teh Nadia ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan banyak perkembangan dan saya akan lunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Teteh sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Teh Nadia atau usulan dari Teh Aisyah? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada 3 bulan, pada bulan ketiga Teh Aisyah harus melunasi semua hutang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu? Betul Bu. Baiklah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Teh Aisyah. Bagaimana Teh Aisyah? Apakah setuju? Ya, saya setuju Bu. Baiklah Teteh. Selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan membaca keputusan dengan panitera tergugat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.